Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara Sentuhan Ilahi. Dan saya harap berdoa, mohon kepada Tuhan agar Tuhan menyentuh hidup saudara, hati saudara, dengan sentuhan kuat kuasanya. John Calvin, reformer besar di abad ke-16, sering mengatakan bahwa alam semesta ciptaan Tuhan merupakan panggung pertunjukan dari kemuliaannya. Dialah pemilik dan sekaligus sutradara agung semua ciptaannya. Berarti semua umat manusia termasuk Anda dan saya adalah pemeran, tetapi sekaligus penonton. Kalau kita tidak sedang berperan, kita menjadi penonton. Kalau kita tidak sedang menonton, kita menjadi pemeran. Peranan apakah yang Dia berikan kepada kita untuk menyiarkan kemuliaannya di atas panggung dunia ini? Bayangkan betapa menyesalnya Esther misalnya, kalau seandainya dia takut dan tidak berani menjalankan peranannya sebagai penyelamat bangsa. Peranan kita satu sama lain berbeda. Tetapi karena sutradaranya satu, maka semua akan mengarah kepada tujuan dan rencananya ketika Dia menciptakan semuanya. Pada umumnya kita ingin melihat kemuliaan Allah yang spektakuler. Seperti Musa melihat belukar duri terbakar tetapi tidak hangus. Lalu mendengar suara Allah berseru memanggil namanya dari belukar duri yang menyala-nyala itu. Atau ketika dia naik ke bukit Horeb di Gunung Sinai untuk bertemu Tuhan yang menyatakan dirinya melalui fenomena alam. Ada kilat, guntur, gempa, api dan angin topan. Atau kita ingin mendapatkan pengalaman seperti Yakub di Betel, di mana kita bisa melihat Tuhan bertakhta di ujung tangga yang naik dari bumi ke sorga. Kita ingin melihat Tuhan dalam kemuliaannya, seperti Yesaya melihat Dia di bait Allah. Atau kita ingin mengalami jamahan Tuhan secara khusus, seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus ketika mereka melihat kemuliaan Tuhan di atas bukit. Tetapi jangan lupa, saudara-saudara, selain hal-hal besar yang mungkin saja Tuhan akan berikan kepada kita sesuai dengan kehendak-Nya, jangan lupa hal-hal kecil yang melaluinya Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Kata Tuhan Yesus, "Lihatlah bunga-bunga di padang yang hanya mekar sehari saja, besok sudah layu. Tetapi Raja Salomo tidak dihiasi seindah bunga-bunga itu." Atau mungkin kita perlu mempertajam kepekaan kita terhadap hal-hal kecil yang terjadi di sekeliling kita, di mana Tuhan dalam anugerah-Nya telah memberikan untuk kebahagiaan kita. Ketika Tuhan menyembuhkan anak kita dari sakit panas berhari-hari yang membuat kita khawatir, apakah kita melihat pertolongan Tuhan atau kebetulan saja? Ketika kita mendapat pekerjaan baru atau dipromosi sehingga posisi kita lebih tinggi, yang berarti kita bisa mensejahterakan keluarga kita dengan lebih baik, apakah kita melihatnya sebagai anugerah-Nya atau hasil pencapaian kita, sukses kita sendiri? Ketika Tuhan memberi waktu santai kepada keluarga kita agar kita bisa mempererat hubungan keluarga, apakah kita melihat kemuliaan-Nya? Atau kadang-kadang atau sering kita lihat ketika keluarga berkumpul, di situ ada kesempatan untuk ribut, berkelahi, saling menyalahkan. Apakah kita bisa bersyukur kepada Tuhan untuk orang-orang yang kita kenal di dalam gereja kita
sehingga bersama-sama kita menempuh perjalanan iman sebagai satu komunitas. Jangan meremehkan hal-hal kecil yang Tuhan berikan kepada kita, sebab itu adalah persiapan latihan bagi kita untuk menjalankan peranan kita di dalam memuliakan Tuhan. Sebuah kalimat ditayangkan di televisi tentang alam berbunyi demikian: "Nature does not need you, but you need nature." Alam tidak memerlukan Anda, tetapi Anda memerlukan alam. Tayangan itu berbicara tentang kerakusan dan keserakahan manusia yang merusak alam. Lalu dalam pengertian yang sama kita bisa katakan, Tuhan tidak membutuhkan kita, tetapi kita yang membutuhkan Tuhan. Seorang penulis menyebutkan sebuah istilah yang manis, yaitu the splendor of the ordinary. Kemuliaan Tuhan di dalam pengalaman sehari-hari yang biasa-biasa saja. Bisakah kita melihat kemuliaannya dalam keseharian kita, dalam semua aktivitas kita? Kiranya kita menemukan Tuhan dalam pengalaman-pengalaman itu. Menemukan Tuhan dalam pengalaman itu berarti mendapatkan hikmat Tuhan. Mungkin kita perlu berdoa sambil membuka mata tanda petik untuk melihat tangannya yang sedang bekerja dalam kehidupan dan di sekeliling kita. Kita terlalu sering bersikap take it for granted, sudah seharusnya demikian, terlalu murah untuk disyukuri. Bukankah Dia Bapa Surgawi dan kita adalah anak-anaknya? Sudah seharusnya Dia memelihara kita. No. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mensyukuri semua pengalaman hidup yang mendewasakan kita. Bagi kita sebagai orang tua misalnya, ketika kita hendak makan bersama-sama dengan anak-anak kita, maka kita mengingatkan mereka, berdoa dulu, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih. Untuk hal-hal yang kecil, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Untuk hal-hal yang besar, kita juga mau bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menganugerahkan kepada kita mata rohani untuk melihat tangannya yang bekerja dengan dahsyat dalam hal yang besar, dalam mujizat-mujizat. Tetapi kita juga melihat tangannya yang halus, yang bekerja, bahkan mungkin yang tidak terlihat, untuk kebaikan kita, untuk memberkati kita. Dan itulah yang saya doakan untuk hari ini, agar Tuhan memberkati saudara dengan luar biasa. God bless you.